Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri Brusembiring dengan NIM 213304010278. Saya jurusan Ekonomi Akuntansi semester 2 tahun ajaran 2021-2022 di Universitas Prima Indonesia. Di sini saya membawakan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Selanjutnya kita lanjut topik 10 tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Di 10.1 pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk penggadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima oleh pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatatan persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatatan uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. 10.2 Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu fungsi gudang, 2 fungsi pembelian, 3 fungsi penerimaan, 4 fungsi akuntansi. Selanjutnya 10.3 Prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. 1. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. 2. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. 3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. 4. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 5. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. 6. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disiplin. 7. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. 8. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. 10.4 Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah 1. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau order point. 2. Order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. 3. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. 4. Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. 5. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. 6. Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Selanjutnya 10.5 Dokumen yang digunakan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah 1. Surat permintaan pembelian, 2. Surat permintaan penawaran harga, 3. Surat order pembelian, 4. Laporan penerimaan barang, 5. Bukti kas keluar. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat membantu keadaan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti kejadian transaksi pembelian. Dan 10.6 Prosedur yang membentuk sistem pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain 1. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. 2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi pemasok akan mengirimkan daftar penawaran harga barang yang dikehendaki.
Ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dalam pemberitahuan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, atau misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan utang. Mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 4. Prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dalam pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini mempunyai fungsi penerimaan memberikan ke laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, ketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpanan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuran, keandalan, dan transaksi. Saya akhiri presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.